kita lihat dari segi penyebabnya, itu stunting itu bisa salah satu atau kombinasi dari 3 hal. Yang pertama, tadi seperti disampaikan bahwa adalah anak-anak yang kurang mendapatkan asupan makanan, ya kan? Karena dia jumlah makan yang harusnya dikonsumsi, terutama makanan yang mengandung protein tinggi itu tidak didapatkan dalam jumlah yang cukup. Jadi akhirnya secara berkepanjangan harus mulai terlihat dari berat badannya tidak naik terusannya semakin lama tinggi badannya juga ikut untuk tidak mencapai yang kedua adalah karena makanan yang dikonsumsi itu atau badannya sendiri itu tidak siap untuk menerima makanan, atau badannya sendiri itu tidak bisa menyerap makanan, ya kan? Dan makanannya ini tidak aman untuk digunakan. Jadi misalnya makanannya mengandung protein tinggi tapi terinfeksi bakteri, mengandung cacing misalnya, kan otomatis begitu dimakan malah bikin sakit jadinya. Akhirnya anak sakit berulang, gagal untuk menyerap zat gizi, akhirnya mengalami stunting juga. Atau pada anak-anak yang memang dia sudah mengalami kecacingan terutama, atau infeksi saluran pencernaan lainnya karena sanitasi sumber air yang digunakan yang tidak bersih, dan dia akhirnya mengalami infeksi saluran cerna jangka panjang. Ini ibaratnya ususnya itu seperti jaring yang jarang gitu. Jadi begitu makanan masuk, harusnya kalau anak yang sehat yang nggak mengalami infeksi saluran cerna itu bisa diserap dengan maksimal semuanya. Nah ini dia nggak bisa menyerap dengan baik. Jadi akhirnya ya ibaratnya kita mau nabung berapa banyak pun, dikasih protein sebanyak apapun, nggak bisa digunakan dengan baik oleh mereka, karena saluran cernanya ini nggak bisa menggunakan, nggak bisa menyerap. Lah yang terakhir ini yang kelompok yang umum yang banyak terutama di wilayah perkotaan terutama adalah anak-anak yang makanan itu ada, makanannya itu aman, tapi pilihan orang tuanya itu nggak tepat gitu. Jadi dibandingkan dengan memberikan snack yang sehat misalnya, atau makanan utama yang sehat dengan memakan lauk, nasi, kemudian ada sayur dan ada buah-buahan, itu orang tuanya lebih membiarkan anaknya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang hampir kandungan gizinya itu rendah, sangat miskin zat gizi. Jadi ya model-model snack ciki-cikian dan seterusnya, keletihan itu yang dibiarkan anaknya untuk mengkonsumsi. Dan anak itu sangat mudah untuk teradiksi dengan rasa-rasa makanan yang seperti ini, terutama yang rasa manis dan rasa asin itu ya, karena rasa manis asin itu adalah dua rasa yang berkembangnya sangat intens dari sejak kita kecil itu. Jadi dominan itu terus yang akan membuat mereka jadi ketagihan. Jadi kalau nggak ada ini nggak mau makan gitu. Misalnya saya sering punya pasien itu, kalau dia nggak ada kecap di situ yang rasa manisnya muncul, dia nggak mau makan sama sekali. Dan orang tuanya menuruti terus, jadi ya makannya kayak gitu terus gitu. Nasi kecap tuh ya nggak mungkin bisa tumbuh dengan makan nasi kecap gitu, karena kandungan proteinnya dalam nasi itu ada tapi sangat rendah kualitasnya gitu. Jadi kelompok terakhir ini justru yang paling penting untuk kita waspadai, karena di kota-kota besar terutama di wilayah yang maju yang makanannya berlimpah, makanannya sehat, tapi cara memilih makanan oleh orang tuanya ini yang belum tepat, itu yang banyak dialami. Mungkin orang tuanya memilih jalan praktisnya aja gitu. Iya, karena bikin makanan, padahal MPASI itu sebenarnya nggak susah untuk membuat, misalnya nggak harus ribet, nggak harus yang complicated, itu dengan yang sederhana tinggal cemplung-cemplung, ibaratnya bubur ditambahkan lauk, kemudian satu jenis sayur itu udah lebih dari cukup sebenarnya gitu. Cuma kan karena orang tua ya pokoknya yang penting anaknya nggak rewel, minta apa dikasih gitu, akhirnya keturutan gitu loh, karena mereka juga mampu untuk memberikan. Nah, tapi padahal nggak nyadar karena anaknya terus seperti ini, kebutuhan gizinya harus terpenuhi, itu malah justru semakin banyak defisitnya. Karena dia nggak dapat yang dibutuhkan, malah dapatnya cuma ngilangin rasa laparnya, ngilangin rasa pengennya, tapi nggak ada bahan yang untuk membangun badannya. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu intervensi untuk kelompok yang ketiga ini yang sekarang juga digencarkan oleh pemerintah melalui BKKBN, terutama supaya kelompok usia muda yang menikah, karena kalau masih melihat kan ibu-ibu muda itu dari segi pendidikan kan relatif banyak yang karena mereka menikah terlalu muda itu belum terlalu siap sebenarnya untuk menjadi ibu. Itu salah satu yang berkontribusi terhadap kenapa anak itu lahir berat badan lahirnya rendah atau berat badan lahirnya tidak cukup atau mengalami stunting, itu adalah ketika ibunya terlalu muda usianya, dari pendidikannya lebih terbatas. Nggak selalu melulu tentang sosial ekonomi, karena mereka bisa berasal dari keluarga yang cukup mampu, tapi karena dia nggak paham gimana mengurus anaknya, jadi akhirnya seperti itu. Bahkan saya pernah ketemu kasus yang di Kulon Progo dengan anak stunting, itu jawaban ibunya dan neneknya adalah, ini kenapa kok bisa dimasukkan stunting padahal anak ini sehat? Karena sehari anak ini bisa minum 6-8 kotak susu. Terus saya tanya, makanan yang lain makan nggak? Ya nggak, ya susunya itu diminum gitu loh. Padahal susunya itu kandungan proteinnya itu sangat rendah sekali, satu kotaknya itu nggak sampai 2 gram. Terus sisanya itu mengandung gula yang sangat tinggi. Anaknya kenyang memang, tapi dia nggak punya protein untuk menumbuhkan tinggi badannya. Jadi akhirnya malah lebih mudah anak ini, karena dia udah pendek akan lebih cepat dia mengalami kegemukan dibandingkan dengan dia berat badannya untuk menjaga normal.